Saya rasa perkataan ini bukanlah merupakan satu perkataan yang memiliki suatu perkataan yang baru saja kita dengarkan. Bahkan perkataan ini memiliki satu kandungan kebenaran yang akan mengubahkan setiap kita. Oleh karena itulah, jikalau saudara bisa datang beribadah, maka ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan. Adakah kita menikmati betul-betul Tuhan dalam hidup kita? Ya. Nah, maka dari itu saya tidak perpanjang di dalam makna di awal ini. Tapi ada satu cerita yang menarik buat saya. Satu kali ketika saya berjalan pagi, dan setelah saya berjalan kurang lebih sekitar 10.000 langkah, maka saya menikmati satu kesempatan untuk saya bisa bersenam. Walaupun senam itu menurut saya tidak ada pelatihnya. Jadi ketika saya bersenam menurut apa yang menurut saya itu baik, dan saya melakukan senam tersebut, tiba-tiba datanglah seorang teman yang mungkin saya sudah cukup kenal, tapi belakangan dia semakin dekat. Lalu dia mendekati saya dan dia berkata kepada saya, "Pak, saya lihat Bapak rajin sekali untuk olahraga." Saya berkata, "Mungkin bukan hari ini saya melakukan. Sejak dari saya usia belasan tahun, saya melakukan olahraga tersebut. Dan itu terpaksa ketika rumah saya itu dari cukup jalan tempat tinggal saya itu, kalau saya mau jalan raya, itu kurang lebih antara kisaran menurut saya itu antara 3-4 kiloan gitu. Ya, mungkin lebih. Sehingga itu saya dipaksa untuk kalau pagi benar, jam 4:30, itu saya sudah berangkat dari rumah mau pergi ke sekolah. Maka saya harus berangkat menuju ke tempat jalan raya. Dan itu ternyata membawa saya satu kebiasaan. Jadi berjalan kaki. Singkat kata, akhirnya olahraga itu bukan lagi menjadi satu hobi saya, tapi saya jadikan gaya hidup saya. Nah, begitu teman ini bertanya, maka saya katakan, "Iya Pak, ya mau buat apa lagi saya mempertahankan kesehatan ini." Dan akhirnya dia berkata, "Saya ini sudah menyesal juga." "Loh, kenapa?" "Iya, sekarang usia Bapak berapa?" "Usia saya sekitar 63." "Waduh, saya baru sekitar 60. Jadi beda 3 tahun kita. Tapi Bapak kelihatan lebih segar daripada saya." "Ah, bisa saja," saya bilang begitu ya. Nah, singkatnya dia berkata, "Saya ini dulu itu salah satu pelatih dari tenis lapangan, tenis bola ya. Namun berjalannya waktu, saya sebetulnya ini seorang pelatih otodidak. Maksudnya ada pelatih yang terjadi oleh karena dia itu rajin berolahraga tenis. Sehingga dia diangkat oleh sekian banyak orang, menjadilah dia seorang pelatih tenis. Nah, ketika satu kali pertemanan itu terjadi, banyak orang yang menganggap dia ini ahli dan pintar sekali bermain tenis. Sampai ada orang-orang tertentu menganggap dia adalah orang yang selalu dicari, maka banyak orang berusaha dekat kepada dia. Dan sampai dia bercerita kepada saya, satu kali Pak, ada seorang, birokrasi yang boleh dikatakan orang yang berpangkat. Dia mengajak saya ke salah satu kantornya. Dan dia berkata, "Silakan duduk Pak. Apa yang Bapak mau? Apa yang Bapak inginkan? Coba ceritakan sama saya." Wah, gak ada apa-apa Pak. Saya malah senang ini diajak di kantor ini. Dan seorang jenderal yang mengajak dia. Dia sudah menganggap orang ini pantas ada di kantornya.
Dia menganggap orang ini pantas ada di dekatnya. Dia menganggap orang ini adalah sesuatu aset karena dia juga membutuhkan orang ini untuk bisa dia ahli bermain tenis. Nah, akhirnya dia berkata, saya menyesal Pak. Ketika dia tawarkan saya mungkin kedekatannya, mungkin dia tawarkan saya satu jabatan, mungkin dia tawarkan saya satu pekerjaan. Tapi di benak saya tidak terpikir sama sekali untuk saya menjadi seorang pekerja di salah satu kantor. Loh kenapa begitu? Yang ada di pikiran saya, kalau saya main tenis dan saya melatih orang, maka dengan singkatnya saya mendapat 1 jam itu 200.000. Bapak bayangkan saat itu tahun 94 atau 96, saya sudah dapat uang 1 jam 200.000. Tinggal dikalikan saja, setiap orang selalu mencari saya. Jadi uang di tangan saya begitu banyak. Lalu sekarang bagaimana? Itulah penyesalan saya. Akhirnya saya seperti ini sekarang. Dan posisi dia sekarang itu hanya sebagai seorang yang membantu sekolah di salah satu SD, TK, dan kelompok bermain. Jadi dia kalau anak-anak lagi perlu olahraga, maka dia yang prit, supaya mobil jangan lewat dulu, supaya motor jangan lewat dulu. Biarkan anak-anak ini lewat. Sekarang dia menyesal, tidak ada lagi gunanya. Waktu tidak bisa diulang, kesempatan tidak bisa dia miliki, dan berbagai tenaga dia sudah mulai agak cukup senja. Kalaupun 60 tahun. Nah, cerita ini menarik ketika kita simpulkan di dalam satu firman Tuhan yang berkata, firman itu telah menjadi manusia. Coba kita lihat dulu dasar daripada firman ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 berkata, ya. Dan jika kita melihat itu, maka kita akan tahu bagaimana Tuhan memiliki satu kerinduan kepada setiap kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi, supaya saudara ini bisa tersimpan di benak pikiran ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan, kata-kata ini tidak lagi menjadi satu surprise, berita yang mengagetkan atau berita yang membuat orang tercengang, tersentak. Oh ya begitu, oh mengapa begitu, kok bisa begitu? Enggak, berita ini sudah ternubuatkan ribuan tahun sebelum dunia, sebelum dunia dijadikan, firman ini telah ada. Firman ini berkata, jadilah terang, jadi. Jadilah gelap, jadi. Jadilah daratan, jadi. Jadilah hewan di dalam air, jadi. Jadi sebelum dunia dijadikan, firman ini telah ada. Firman ini telah ada. Dan ketika keadaan dunia dan manusia yang diciptakan jatuh di dalam dosa, maka dari itulah firman ini menjadi alasan dia menjadi manusia.
Dan ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka ada nubuat keturunan daripada Adam dan Hawa. Maka di sanalah yang akan menginjak ular itu dan mematahkannya. Maka kalau kita melihat nubuatan demi nubuatan berselang dan berjalan terus, tidak ada satupun yang meleset dari nubuatan itu sampai kepada kegenapannya. Firman menjadi manusia. Dan kalau kita melihat ini, saya mengatakan berita ini adalah sesungguhnya berita kabar baik. Berita kabar baik. Mengapa dikatakan kabar baik? Karena jikalau orang yang mempercayai dia sebagai berita yang menjadi firman menjadi manusia, maka ini ada satu kesempatan sukacita yang besar yang dimana di dalamnya orang percaya menerima dia sebagai juru selamat. Maka itulah sukacita kita orang-orang yang ada di dalam kasih Kristus. Sebab itu saya mau mengatakan, jika orang-orang yang menerima dia sebagai juru selamat dan di dalam dirinya bercokol atau bersemayam firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka orang itu dengan sendirinya dia sudah tidak lagi menjadi manusia yang lama atau manusia yang berdosa. Sukacita kita itu karena dia yang menjadikan ciptaannya dan dia yang bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Sebab itulah bahagia kita karena kita menerima dia sebagai juru selamat. Mengapa kita berbeda dengan manusia kita yang lama? Mengapa kita berbeda dengan manusia yang berdosa dulu? Saya dulu suka melawan mama saya itu, kalau dia ngomong satu patah kata, saya bisa 10 kata. Saya dulu perokok juga. Saya tidak suka tinggal di dalam rumah. Saya mau bebas keluar kemana saja. Saya benci dengan mama saya karena miskin, karena tidak punya apa-apa, dan seterusnya. Tapi ketika di usia 17 tahun dia panggilku menjadi seorang yang percaya kepadanya, dia mengubah hidupku. Dia mengubah hidupku yang dulu penuh dengan lumpur dosa dan segala kejahatan. Bahkan ada di dalam benakku segala hal yang menyimpang kebenaran dan tata keinginannya. Maka semua itu diubahkan. Tidak sekejap. Proses yang berjalan terus. Karena kebenaran itu mengubahkan setiap langkah hidup kita. Dulu ku berdosa, sekarang ku jauhkan jalan dosa itu. Dulu ku najis, sekarang ku berusaha hidup suci dan berkenan kepadanya. Bukan kekuatanku, bukan kebisaanku, bukan aku seorang pendeta atau hamba Tuhan, bukan ku aktif dalam dunia pelayanan dan gereja, bukan. Tapi karena dia yang menyemai aku dengan kebenaran. Kebenaran inilah yang sekarang sudah tinggal di dalam kita dan dia ada bersama-sama kita. Sebagaimana cerita tadi, saya menyesal, Pak. Dulu di otakku 200.000 1 jam. Sekarang saya menyesal. Sekarang saya seperti ini. Kekristenan, banyak orang menyesal ketika usia sudah 70 tahun. 80 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, ketika dia sudah tertutup hidup masa depannya. Tapi bagi orang yang memiliki firman dan dia sekarang tinggal di dalam hidupnya, dan hidup itu dikendalikan oleh firman, dan hidup itu berjalan oleh karena firman, dan hidup dipimpin oleh firman, maka orang ini akan punya masa depan. Dan bila kita melihat lagi, mengapa kita menjadi orang yang percaya dan menerima dia berbeda dengan yang dulu? Saya pernah melempar kepala polisi dengan batu. Dan saya pernah jatuh juga di dalam banyak hal.
Tapi Tuhan selamatkan dan Tuhan beri bagaimana kehidupan ini terus digenapi kepada rencananya. Ada 3 hal yang mesti kita tahu dan mengenal dengan baik. Ketika firman itu telah menjadi manusia, perhatikan, firman itu telah menjadi manusia, artinya persoalan manusia seperti apapun dari kepala sampai kaki, dia tidak mungkin tidak tahu. Saudara punya sekelumit sampai segunung masalahmu, dia tidak mungkin tidak mengerti. Saudara punya problem ekonomi, rumah tangga, anak, suami, istri, sakit, penderitaan yang begitu menekan, dia tidak mungkin tidak tahu. Karena dia telah menjadi manusia. Mengapa persoalan tidak pernah berhenti? Mengapa persoalan tidak beranjak dari hidup kita? Mengapa karakter kita tidak berubah? Itu ada something yang salah. Kalau firman menjadi manusia dan kita terima dia sebagai Allah di dalam diri kita, pasti hidup kita ini berubah. Hidup kita pasti berubah. Gairah kita pun berubah. Gairah kita tidak dimotivasi oleh keinginan dunia, tapi gairah kita dimotivasi karena firman yang menjadi manusia. Dan firman ini yang menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Pertama, bagaimana gambaran bagaimana firman itu menjadi manusia, yaitu ketika dosa kita itu diampuninya. Sebesar dosa seperti gunung. Firman mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan putihkan seperti salju. Bukan kebaikan kita yang memutihkan dosa kita. Bukan kebaikan kita yang memutihkan dosa yang kita ada. Tapi yang memutihkan kita adalah Tuhan. Mengapa? Injil Matius pasal 9, tidak perlu kita baca, ayat 16 berkata, Dia anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Dia anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Kalau dikatakan seperti itu, artinya Yesus itu mampu menghapuskan segala dosa yang ada pada kita. Saya sudah nggak tahu berapa kali ceritakan. Satu kali lembaran hidup saya itu tertulis dari ujung sini sampai ujung sini dengan tinta pena yang pekat sekali. Dan tinta pena yang pekat itu menuliskan dosa saya sejak lahir dari kandungan mama saya sampai saya berdiri di gedung itu. Ini dosa, seolah Tuhan berkata, kamu baca coba. Dan disitulah saya berkata, Tuhan, ini dosa-dosa. Dan ada satu tetes darah yang memberikan kesempatan dosa itu dicuci kembali. Maka huruf-huruf tadi yang begitu tidak mungkin bisa dihapus. Maka sekarang Tuhan berkata, seperti inilah sekarang hidupmu. Maka Daud berkata apa? Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Bukan berbahagia orang yang banyak uang. Bukan berbahagia orang punya banyak simpanan. Bukan berbahagia orang banyak deposito. Saudara seringkali ini termindset, kalau uang saya banyak, kalau uang saya berjibun. Nah, berjibun itu apa itu? Kalau uang saya begitu tidak ada habisnya ketika saya pakai, maka itu damai sejahtera sukacitaku. Aku menjadi orang yang bahagia di dunia ini. Itu kata saudara. Tapi bukan kata firman. Kalau demikian adanya, untuk apa ada orang tinggal di Pondok Indah?
tinggal di peak 2. Sekarang ada peak 1, ada peak 2. Saya nggak tahu ada peak 3 apa sampai peak 5. Kalau saudara masih punya kesempatan waktu, ada peak 7. Tingkat ke-7 begitu. Saya pikir orang-orang di sana itu bahagia semua. Belum tentu. Uang banyak, istri cantik, suami ganteng, anak-anak sehat. Tinggal mau pakai mobil, sebut saja kepada Din, tolong mobil yang itu ya, kamu anterin anak saya yang ini. Don, tolong anak itu anterin, jangan sampai kamu tinggal di tengah jalan. Tinggal kita perintah. Tapi kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Madonna tidak akan bunuh diri. Ya. Dan mungkin Elton John juga tidak bunuh diri. Elvis Presley dan seterusnya, orang-orang yang pernah sukses, tenar, populer, uang berlimpah. Tapi ketika kebahagiaan damai sejahtera tidak dimiliki, ada yang mengambil pistol, ada yang makan obat dengan overdosis dan seterusnya, menandakan dunia bukan tempat mencari damai sejahtera yang sesungguhnya. Dosalah yang membuat manusia itu menjadi terkungkung. Dosalah yang membuat orang menjadi tidak ada damai dan sukacita. Dosalah yang membuat orang menjadi tidak pernah ada kepuasan terhadap nilai-nilai diri yang Tuhan sesungguhnya sudah berikan penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan juga berkata di dalam Korintus pasal 5, tidak perlu kita baca, 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kita yang berdosa, supaya kita yang berdosa ini boleh layak dan berkenan di hadapan Allah. Coba. Dia yang suci, dia yang mulia, dia yang firman, dia yang ada sejak dunia belum ada. Dia yang maha kudus dan maha suci, dibuat menjadi berdosa oleh karena kita yang berdosa. Dan supaya kita yang berdosa boleh berkenan kepada Allah Tuhan. Untuk itulah dia mengambil cawan yang penuh dengan murka Allah. Kalau sampai di sini saja, saudara ke gereja, saudara nilai-nilai kekristenan tidak lebih baik daripada orang dunia, percuma. Saya bukan skeptis, tapi begitu banyak semakin orang hari ini. Kalau saya melihat sekeliling, di jalan di mana saja, hampir-hampir saya bukan putus asa. Skeptis. Susah manusia diubah. Susah. Mulai dari tingkat anak-anak sampai remaja, sampai tua. Apalagi kalau sudah tua, makin susah diubah. Karena mindsetnya, pakemnya, apapun makin terserotip. Saudara, ada satu hal ketika Kristus telah mati dan dia menjadi manusia, mestinya ada pengharapan. Mestinya kita sebagai pengikut orang percaya ada harapan. Tapi sayang sekali, seperti cerita orang tadi, saya menyesal, Pak. Banyak orang nanti akan menyesal. Dan tidak ada lagi gunanya. Kalau sampai dosa saja sudah diambilnya, sudah dirangkumnya oleh dia, sampai kekejaman dunia dan juga orang-orang Romawi memaku dia di atas salib sebagai bentuk penganiayaan terhadap dosa,
maka semestinya kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita tidak dikungkung lagi oleh keadaan dosa-dosa yang membuat kita menjadi tidak ada lagi sukacita dan damai sejahtera. Maka ukuran itulah yang membuat kita mestinya menjadi satu kerinduan saat kita pergi ke gereja. Itu ada satu hal yang sangat, aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, bukan saja dosa yang telah diampuninya bagi kita yang percaya, karena memang dosa di situ dia katakan tidak lagi berkuasa. Yang kedua adalah maut. Maut adalah kematian. Di dalam diri manusia yang manusia takuti adalah kematian. Siapa yang tidak siapa yang tidak takut mati? Dari orang miskin, orang termarginal yang ada di pinggir jalan dan seterusnya. Mungkin orang miskin lebih nggak takut mati loh, sudah. Buktinya mereka tidur di mana aja tuh, mau di pinggir jalan kalau udah ngantuknya terlalu, dia tidur aja di atas trotoar. Bayangkan kalau ada mobil yang salah jalan, sopirnya ngantuk atau sopirnya mabuk atau sopirnya dapat telepon istrinya sudah mau melahirkan, waduh, dia cepat itu kendarai motor atau mobil, maka ada orang yang tidur di bawah pohon itu bisa saja menjadi alasan. Jadi ketika maut atau kematian, hidup kekal itu telah juga dikalahkan oleh Yesus yang telah menjadi manusia. Jadi maut dikalahkan, kematian telah dikalahkan. Bahkan firman Allah cukup mencatat, memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa maut tidak berkuasa lagi atas Kristus. Maka di dalam Roma pasal 6 ayat 9, tidak perlu kita baca juga, di sana dia katakan, kita tahu Kristus sekarang setelah bangkit dari kematian, dia tidak ada lagi dalam kematian, dia naik ke surga, dan sekarang bagi kita yang percaya kepadanya, maka itu adalah satu pengharapan kita. Ada haleluya? Loh, saya khawatir ini banyak orang tapi haleluyanya. Ada haleluya? Dikatakan oleh Roma tadi, ketika dia bangkit dan naik ke surga, artinya dia bangkit dari kematian. Kematian tidak lagi berkuasa. Kematian tidak ada lagi padanya. Orang yang kalau sudah bangkit dari kematian, dia tidak mengalami kematian lagi. Dan mata kita memandang. Maksudnya memandang bahwa dia sekarang ada di surga. Dan Almenak, bukan Alkitab, mengatakan, kalender mencatat kenaikan Yesus ke surga. Artinya maut atau kematian itu sudah dikalahkan. Sebab itu dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tidak ada lagi. Jadi kalau sampai kita yang ke gereja ini takut mati, waduh, bahaya juga ya. Berarti kita ke gereja ini, apa yang kita dengarkan? Jangankan mati, kita nggak punya uang 100.000 aja, ada yang kita sudah mulai gelisah. Kemana cari pinjaman, kemana saya pinjam orang, dan seterusnya. Terlalu dangkal kekristenan kalau hanya dipahami bahwa Kristus hanya sebagai penjawab doa. Kristus hanya sebagai pemenuhan fasilitas-fasilitas rohani jasmani kita. Maka dari itu, mari kita harus beranjak, kita harus bangun bahwa dia yang telah menjadi manusia itu, dia telah mengalahkan maut. Maut dikalahkannya pada hari ketiga dia bangkit, artinya kematian tidak berkuasa lagi. Sebab itu yang ini perlu kita baca, ya.
Bagaimana ketika maut itu tidak berkuasa lagi, sengatnya, kemenangannya pun tidak ada di dalam kekuatan maut itu. Ini yang perlu kita baca, bagaimana ketika dikatakan dan kita telah melihat kemuliaannya. Sekalipun saat itu kita belum menjadi saksi hidup, tapi kebenaran firman begitu kuat menyatakan, bukan saja satu daripada Injil, 3 Injil yang lain selain Yohanes menceritakan dia naik ke surga, dan di atas awan-awan dia melihat murid-muridnya yang masih tertinggal. Dia berkata, janganlah engkau takut, janganlah engkau cemas dan khawatir. Aku akan kembali lagi dengan cara yang sama. Kalau cerita ini, berita kabar baik ini, satu kali Yesus akan datang dengan cara yang sama. Kalau kita tidak menanti dengan sungguh-sungguh, kalau kita tidak berharap dengan sungguh-sungguh, kemana kita punya arah hidup tujuan kita? Gak ada yang bekerja putus asa, gak ada pendapatan, penghasilan, gaji, dan seterusnya. Pak, kita kan harus hidup. Betul, kita memang harus hidup. Kita memang harus hidup. Gak boleh kita putus asa. Kita harus hidup. Apa yang saya kerjakan? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Banyak pekerjaan. Ketika orang-orang yang satu kali kalau Tuhan tunjuk kita jalan kemana saja, di situ mungkin ada sesuatu yang Tuhan akan jawab untuk persoalan masalah kita. Bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan akan menentukan satu kali kemana kita berjalan. Di situ Tuhan buka jalan. Di situ Tuhan buka jalan. Sesangat yakin dan percaya. Orang benar ketika hidup di dalam kebenaran dan tidak ada dosa di dalam dirinya, pasti Tuhan akan berpihak dan berjalan bersamanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya bertanya dalam diri ini, Tuhan, sepertinya lengkap perjalanan hidupku. Sekarang aku menjadi pengusaha mebel. Ya. Dari seorang yang mungkin tadinya tukang tagi, tapi ternyata ketika harus dihantam lagi dengan proses, perusahaan itu kami tutup. Dan akhirnya sekolah harus kami lanjutkan. Sementara kita tidak punya ekonomi yang cukup baik. Tapi Tuhan menolong terus. Saudara, ikut Tuhan itu bukan jalan yang dimana berbunga-bunga di sekeliling, yaitu seperti jalan tol yang mulus, tidak ada lubang, tidak ada unjakan. Sehingga kita mengendarai mobil dengan tenang. Bunga-bunga di sekeliling kita, ada yang warna biru, ada yang warna pink, ada yang warna oranye, ada, wah, istilah kita melihat gunung yang menjanjikan karena kita memang mau pergi ke sana. Sementara mobil yang kita kendarai, anak-anak lagi bercengkerama, bercerita, nah, haleluya, puji Tuhan. Anak-anak kita lagi pada senang. Di dalam mobil itu kita lupa bahwa kita punya masalah. Dan kita terus sambil sukacita di dalam mobil karena jalan yang kita lewati adalah jalan tol. Saudara tahu, cerita ini adalah sinetron. Sinetron. Kalau sesungguhnya cerita sebenarnya, di dalam perjalanan kita ikut Tuhan, salib selalu ada di depan kita. Penyangkalan diri selalu kapan saja harus kita hadapi. Itu sebuah konsekuensi kita. Tidak bisa kita hindarkan. Maka dari itu, untuk sesuatu kita bisa bersandar berharap kepada Tuhan, maka Dia datangkan segala sesuatu untuk memproses kita, menggores kita, memperbaiki kita.
Kita diberikan semangat atas segala sesuatu yang melingkupi kita, atas segala sesuatu yang datang kepada kita, siap ataupun tidak siap dengan kondisi kita. Tapi ketika Tuhan izinkan itu, maka itulah yang menjadi kekuatan kita. Paulus berkata, di dalam kelemahanku disitulah sebenarnya kekuatanku. Jadi kekuatan kita sekali lagi bukan apa yang kita raih, apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Ini nanti ada satu keadaan yang memaksa untuk kita harus lepas. Gak bisa kita genggam terus yang kita punya. Hartakah, jabatankah, pelayanankah, karirkah, usahakah, pendidikankah, prioritas apa yang ada dalam hidup kita. Satu kali itu kita dipaksa untuk melepas keadaan itu. Rela ataupun tidak, sakit ataupun tidak dalam kehidupan kita, kenyataan dunia memang seperti itu. Siapa yang sangka itu longsor di Sumatera Utara, mulai dari Aceh juga terjadi banjir dan begitu banyak korban jiwa. Siapa yang duga itu adalah hari terakhir. Bukan cuma puluhan, ratusan orang yang menjadi korban, tidak bersalah. Dihantam badai yang tiba-tiba tidak ada lagi kesempatan untuk mereka membenahi diri. Gelondongan kayu yang menghantam mereka, bukan saja nyawa, kambing, hewan, rumah, gedung, mobil dihanyutkan oleh keadaan itu. Maka pantas firman Tuhan berkata, maut itu ada di mana-mana. Sekarang saya kalau setiap kali naik kendaraan motor, saya selalu Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bukan gak percaya, sangat percaya perlindungan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang lengah. Ada orang-orang yang ceroboh menaik kendaraan itu. Seperti satu hari, saya ketika jemput cucu, naik motor ini, saya pelan-pelan jalannya. Itu ada stop, lalu lintas, lampu merah, karena ada orang mau nyebrang, zebra cross. Ketika orang ini mau nyebrang, maka mobil dan motor itu berhenti. Lalu tidak lama kemudian ada motor yang kencang saja, buah, hantam motor yang di depan, guling. Dan orang yang diajak bonceng ini juga terlepas. Timbul keributan. Dan cucu berkata, apa sih Pak? Apa? Udah kecelakaan. Ya. Kecelakaan, kita jalan pelan-pelan. Gak lama kita lihat lagi dari spion, ini motor yang tadi nabrak, dia jalan lagi, itu dia jalan, saya tabrak lagi. Ada satu pembatas, dan situ ada gerai-gerai bangunan yang sedang lagi ada pekerjaan jalan, dia hantam lagi, duas. Wah, saya bilang ini mabok ini. Pasti mabok, kalau nggak mabok nggak mungkin dia begitu balik, dia hantam lagi itu. Dan kurun jalan waktu yang cukup panjang, kira kiloan meter, dalam saya putar lampu merah, di situ ada orang tabrakan lagi. Maut ada di mana-mana. Jangan kau pernah menunda untuk bertobat, dan jangan kau merasa hidupmu nyaman. Jadi bukan hanya di Sumatera, mereka tidak pernah duga, mereka tidak pernah nyana itu di atas rumah yang nyaman. Tidak mungkin terjadinya tsunami dari laut, jauh dari laut, jauh. Dihantam, selesai. Sampai hari ini duka dan luka belum tersembuhkan. Apakah maut cukup sampai di sana? Udah.
Kita dengar bukan? Saya pasti yakin saudara semua pasti tahu. Apa? Ketika tidak jauh dari lokasi kita ini, di Kemayoran, ada satu gedung yang bernama Teradron. Di sana pekerja-pekerja muda-muda semua. Ada diindikasikan satu ibu yang masih hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan. Tidak bisa menyelamatkan karena gedung itu terbakar. Tidak ada solusi jalan keluar karena dari bawah itu api sudah mulai naik. Api sudah mulai berwarna merah yang tidak mungkin bisa dilewati. Mereka semakin naik, tidak ada lagi solusi kecuali mereka harus terjun dan melemparkan diri ke bawah. Dikatakan 22 orang meninggal. Termasuk ibu yang hamil 7 bulan. 2 nyawa ada di dalam. Maka saya mengatakan, Bapak Ibu, saatnya sekarang kita mencari Tuhan. Mengasihi Tuhan. Hanya itu tujuan kita. Lalu saya nggak boleh kerja, Pak. Boleh, dan itu wajib kita kerja. Dan karena itu tanggung jawab kita sebagai orang yang mengasihi Dia. Semakin kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, semakin kita cerita akan kerja kita lebih baik dari orang lain. Belum sampai atasan kita minta pekerjaan kita, kita berkata, Pak, pekerjaan 3 hari lalu Bapak suruh saya, nanti saja 2 minggu akan datang. Sekarang saya sudah selesaikan, Pak. Silakan Bapak pelajari supaya memudahkan tindakan kebijakan perusahaan mau mengambil apa. Oh, cepat sekali kamu kerjakan. Enggak, ini tanggung jawab saya. Semakin orang punya Tuhan dalam hidupnya, dia tahu yang terbaik apa yang harus dia buat. Satu kali pernah si Bu Bendahara berkata, kita harus tahu apa yang kita mau perbuat. Jangan sampai kita tahu tidak apa yang kita mau buat. Kalau sampai Tuhan juga berkata dalam firman-Nya, ketika maut telah dikalahkan, artinya kita mestinya bebas. Bebas dosa, bebas juga akan kematian. Gak ada yang perlu kita takuti, Bapak Ibu. Bingung kan? Kalau kita melihat hari-hari ini kekristenan semakin padam, tawar, cemas, takut. Ayo kita bodoh-bodohan, kita bertanya yuk, ayo kita bertanya yuk. Dan bertanya sama saya manusia juga, bertanya dan ada diri sini, bertanya sama Tuhan. Kalau kita sampai melihat nubuatan itu terjadi, dan dia menggenapi keberadaan dirinya, sekalipun manusia yang ada di dalam dekat pribadinya, firman Tuhan mengatakan, tetapi ia datang kepada milik kepunyaannya. Kalau dunia memang sudah tidak kenal dia, karena memang dia bukan dari dunia, dia dari surga, dia dari atas. Maka ketika dia datang ke dalam dunia, dunia tidak kenal dia, itu bisa dipahami, bisa dimengerti. Tapi dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapakah itu? Saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya. Mengapa kita dikatakan milik kepunyaannya? Karena dia yang berkata, mari kita jadikan manusia segambar, serupa dengan kita. Segambar, serupa dengan kita. Artinya kita ini milik kepunyaan Tuhan. Tapi sayang, saudara lebih memilih untuk dimiliki oleh dunia dan keinginan-keinginannya. Maka dari itu Bapak Ibu, kabar baik itu sebenarnya adalah manusia terlepas dari dosa yang membelenggu, merantainya, sehingga sukacita damai sejahtera hilang. Dan itu persoalan mestinya bukan lagi yang harus kita takuti. Terang, bahwa Yesus adalah terang dunia dan dia adalah terang yang dibutuhkan. Maka dari itu manusia mestinya
tidak ada lagi kegelapan dalam dirinya. Berpikirnya pun itu adalah terang. Keluar dari hatinya juga terang. Sikap hidupnya juga terang. Karena kita dibaca. Saudara silakan, saya tidak pernah menutup diri, baca saya. Baca. Saya rela untuk dibaca. Kalau engkau melihat hal-hal yang tidak pantas, tidak, baca saya. Jikalau Tuhanku mau dibaca karena dia terang. Paulus berkata, aku sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Kekristenan memang terang. Sebab kekristenan itu bukan agama. Kristen itu kita pilih untuk berjalan bersama dengan dia. Bukan kesenangan kita lagi, bukan kesukaan kita lagi, bukan pilihan daging kita lagi, tapi kita memilih untuk taat, takut, dan setia kepadanya. Orang-orang yang seperti ini akan berjalan. Sekalipun badai menerpa, dia tahu batu karang itu yang menyelesaikannya. Kristus Tuhan. Jadi tidak ada perlu yang kita takuti dalam dunia ini. Hempasan, gelombang apapun. Mengapa begitu banyak orang terhempas dan tidak tahan terhadap keadaan? Karena mereka tidak mengasihi dan mencari Tuhan dengan segenap hidupnya, segenap hatinya. Kalau saya menceritakan panjang lebar nanti berasumsi subjektif. Seolah saya sedang mengatasnamakan diri. Saya mau mengatakan, Tuhan itu hidup. Yesus hidup. Dia yang jadi firman menjadi manusia. Tinggal bersama dengan manusia. Dia menjamin hidup kita tidak tersentuh oleh apapun dalam kondisi seperti Ayub. Jangan sekali-kali engkau ambil nyawanya. Silakan engkau lakukan. Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan. Mengapa? Karena dia tidak pernah ada terkelumit dalam dirinya tentang keburukan. Tetapi dia tidak bisa melarang kita, menghindarkan kita dari keburukan. Sifat buruk, kelakuan buruk. Dia tidak bisa mencegah kita. Karena apa? Kita yang memilih. Mengapa hak prerogatif manusia itu adalah free will, kebebasan? Tuhan tidak bisa sama sekali melarang, Tuhan tidak bisa melerainya, Tuhan tidak bisa menghadangnya, Tuhan tidak bisa. Satu kali pemuda itu pun berkata, semua telah kulakukan, mana lagi? Jual segala hartamu bagikan. Dan akhirnya pemuda meninggalkan. Tuhan tidak berkata, menarik kembali. Jangan engkau kemari, sini. Jangan aku pergi, aku benar-benar Tuhan yang kau cari. Nah, dia biarkan pemuda itu pergi dengan bersedih hati. Itulah Tuhan tidak pernah mengintervensi kita. Jadi saat dimana kala kita mencintainya, saat dimana kita mengasihinya, saat dimana kita setia kepadanya, itu karena kita menggerakkan diri kita untuk merespon. Dia benar-benar Allahku yang menyelamatkanku. Dia tidak pernah paksa kita. Sebab itu saya berusaha untuk mengambil apa yang dia ambil jalan ini. Saya tidak pernah memaksa saudara untuk mengasihi Tuhan. Tapi lewat kebenaran ini perlu tersampaikan. Yang ketiga, yang terakhir. Di sana dikatakan bukan saja dosa, maut, tapi yang ketiga adalah hidup.
Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 11. Nah, kalau ini perlu Nehemia klikkan Injil Yohanes pasal 11 di ayat yang ke-25 sebagai ayat terakhir kita. Sampai dengan ayat 26. Saya baca 25, Bapak Ibu 26. Firman Allah berkata ini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, perhatikan kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Mengapa ada ending percayakah engkau akan hal ini? Dia tahu kita. Seringkali iman kita mencong, luncas. Ada berkat, ada ini, ada itu. Setia kita berubah. Ada yang kita pantau, ada yang kita ini. Setia kita berubah. Dia tahu. Betulkah kita? Betulkah kita? Betulkah kita? Ini bukan radio rusak ya saudara. Betulkah kita mengasihi dan percaya padanya? Supaya saudara tuh sampai betulkah kita? Bukan radio rusak. Supaya saudara sadar. Kenapa sampai dia berkata percayakah engkau hal ini? Karena dia tahu kita seringkali tidak percaya. Kalau dia mengatakan aku kebangkitan dan hidup, 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun saudara sudah mati, tapi di hadapannya kita hidup. Kita dipandang hidup. Sekalipun tubuhku akan dikubur, entah di Santiago Hill, entah di tempat lain. Tapi aku di matanya tetap hidup. Tunggu akan kedatangan dia kedua. Aku akan bersama-sama dengannya. Mestinya orientasi kita, apapun gerak yang kita lakukan. Motivasi kita mestinya kita bangun, kita pelabuhkan ke arah ini. Gak ada yang lain. Saudara ibadah gereja, saudara melayani gereja, saudara pergi gereja, saudara dengar firman di gereja, saudara apapun, labuhkan iman percayamu kepada ini. Bukan kepada pendeta. Karena pendeta bisa mengecewakan saudara. Pendeta bisa melukaimu. Pendeta bisa mengkhianatimu. Tapi dia tidak pernah melakukan hal itu. Sebab itu ayat 26 menguatkan kita. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kalau Tuhan izinkan, dia datang sebelum kejadian kita akan diangkat, maka kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Kalau kita sudah berbicara ini, apa sih saudara yang mau takuti? Apa? Coba gak ada. Gak ada yang kita takuti. Gak ada uang. Gak ada harta. Gak ada rumah. Gak ada ini. Gak usah takut. Bukan itu. Tapi Tuhan yang menjadi tujuan. Ini kayak rasanya greget banget saya saudara. Kalau pengennya sih sampai jam 2 ini. Aduh. Yang amin cuma satu orang doang. Sementara yang lain aman. Yang satu amin. Selebihnya aman. Kesimpulan. Bila kesempatan yang berupa waktu diberikan oleh Tuhan untuk kita dapat percaya. Ya. Dan menerima dia sebagai juru selamat. Dan hidup untuk dia. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Coba kita kembali, Nehemia klik lagi untuk menerangkan ini. Di dalam 1 Yohanes tadi,
Injil Yohanes 1 ayat yang pertama, pasal pertama ayat yang ke-14. Nah, saya perhatikan. Ya, perhatikan, coba kemari kita tutup dalam doa sebentar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kalau orang ada firman dalam hidupnya, dia pasti akan melihat kemuliaan Allah. Dia pasti akan melihat rancangan dan waktu Allah untuk apa dia ada. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dengan demikian, maka kita adalah orang-orang yang di dalamnya kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu ayat ke-12. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Nah, manakala kita sudah dipercaya oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Waduh, itu luar biasa sekali. Maka dari itulah kita akan memakai kuasa ini mengalahkan dunia dan masalah hidup kita. Maka hati kita tidak menjadi tawar, tidak menjadi lemah, melainkan juga kita tidak menjadi kecewa dalam hidup ini. Karena apa? Yesus menjadi solusi jawaban kita, bukan dunia. Kalau kau tawar hati, kalau kau cemas, kalau kau takut, kalau kau ada di dalam tekanan, kalau kau hari ini nggak pernah terjawab, itu artinya, perhatikan, mungkin Yesus tidak ada dalam hidup. Wah, Pak Pendeta begitu, hanya Dia yang tahu. Kalau kau ada Yesus, pasti tidak akan takut. Tidak akan gelisah. Itu jaminan kok. Dunia tidak bisa berikan sukacita damai sejahtera kecuali Aku yang bisa. Datanglah kepadaku, Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kenapa kita tidak lega? Karena kita tidak datang benar-benar pada. Saya berharap kita pulang dari tempat ini menjadi bekal untuk kita cari Tuhan dengan lebih serius lagi. Tuhan Yesus berkati kita.